Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penyelesaian dan pengaturan aliran beban. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Imam Al-Ghifari, lalu ada Said Nur Ubaidullah, dan Adrianus Roy. Pendahuluan. Yang pertama yaitu studi aliran beban atau aliran daya dilakukan untuk merencanakan perluasan sistem tenaga dan menentukan operasi terbaik untuk sistem yang telah ada. Keterangan utama yang diperoleh dari studi ini adalah besar dan sudut fase tegangan pada setiap rel, serta aliran daya nyata dan reaktif pada setiap saluran. Keterangan tambahan diperoleh dari hasil cetakan printout program komputer yang memberikan data berharga bagi perusahaan listrik untuk mengamati perilaku sistem secara menyeluruh dalam kondisi operasi tertentu. Adapun yaitu materi 8.1 yang dimana materinya itu tentang data untuk studi aliran beban, di mana titik tolak data untuk studi aliran beban adalah diagram garis sistem tenaga listrik. Data yang diperoleh meliputi nilai impedansi seri dan administrasi shunt dan saluran transmisi. Lalu ada matriks administrasi relay atau matriks impedansi titik bergerak yaitu Z-rel. Rating dan impedansi transformator, setelan sadapan yaitu tap setting, transformator, dan rating kapasitor shunt. Data tersebut menjadi dasar pembentukan persamaan aliran beban yang akan diselesaikan secara numerik. Adapun spesifikasi parameter rel, yaitu pada setiap rel, kecuali rel berayun, daya nyata bersih atau net rel power harus ditentukan beban pandang sebagai masukan daya negatif, sedangkan keluaran generator atau masukan interkoneksi dipandang sebagai masukan daya positif. Selain daya nyata, pada setiap rel harus diputuskan apakah besar tegangan atau aliran daya reaktif yang akan dipertahankan secara umum, yaitu daya reaktif ditentukan pada rel beban, sementara besarnya tegangan dipertahankan pada rel generator melalui pengaturan eksentansi. Kemudian ada karakteristik dan fungsi. Dalam setiap penyelesaian studi aliran beban, harus ditentukan satu rel sebagai rel berayun, biasanya dihubungkan ke generator. Aliran daya nyata pada rel ini berfungsi ditentukan sebelumnya, melainkan berfungsi mencantum selisih antara daya nyata yang ditentukan pada rel-rel lain dengan total beban sistem ditambah kerugian daya yaitu loss. Besarnya tegangan dan sudut fase tegangan pada rel berayun ditentukan sebagai frekuensi fisik, sedangkan daya nyata P dan reaktif Q dihitung sebagai bagian dari penyelesaian akhir oleh komputer. Lanjut ke materi 8.2, metode Gauss-Seidel, yaitu adapun pertama itu prinsip dasar dan persamaan dasar. Metode Gauss-Seidel merupakan skema interaktif untuk menyelesaikan persamaan aljabar non-linear. Penurunan persamaan dasar dimulai dengan suatu rumus simpul dari persamaan jaringan. Sebagai contoh, kita akan berayun ditetapkan sebagai nomor 1 sehingga diperhitungan dimulai dengan rel 2. Lalu ada hubungan daya dan arus pada rel 2. Jika P2 dan Q2 adalah daya nyata reaktif yang direncanakan untuk memasuki sistem pada rel 2, maka hubungannya adalah V2 I2 sama dengan P2 tambah JQ2. Dari persamaan di atas, arus I2 dapat dinyatakan sebagai I2 sama dengan P2 kurang JQ2 per V2 dibagi V2. Adapun formulasi arus dan tegangan simpul. Persamaan akumulasi simpul dengan menggunakan akumulasi sendiri dan persamaan dan bersama simpul sebagai sukunya, serta mengabaikan generator dan beban arus karena masuk setiap simpul telah dinyatakan dalam persamaan 8.2. Maka P2 dikurang JQ2 dibagi V konjungrat 2 sama dengan Y21 V1 tambah Y2
V2 tambah Y23 V3 tambah Y24 V4. Dan untuk penyelesaian untuk tegangan V2 dengan menyelesaikan persamaan di atas, untuk mendapatkan V2 maka diperoleh nilai yang telah dikoreksi berdasarkan P2 dan P2, yaitu ada V2 sama dengan 1 bagi Y22 dalam kurung P2 kurang J Q2 V konjungrat 2 kurang hasil penjumlahan, yaitu Y21 V1 tambah Y23 V3 tambah Y24 V4 balas kurung ya. Lalu ada metode Gauss-Seidel persamaan umum untuk sistem rel N. Nah, di sini formulasi umum Gauss-Seidel untuk sistem dengan keseluruhan N yaitu buah rel. Tegangan dihitung pada setiap rel K, di mana PK dan QK diberikan adalah mengikuti persamaan 8.5, yaitu VK sama dengan 1 bagi YKK dalam kurung PK kurang JQK bagi V konjugat VK dikurang sigma atau dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan K dari perkiraan Y min K N dikali Vn. Kemudian ada implementasi, yaitu nilai tegangan pada ruas kanan, dan persamaan tersebut adalah nilai hitungan terbaru untuk rel-rel bersuasian atau merupakan tegangan perkiraan jika iterasi pada rel tersebut belum dilakukan. Nah, lalu ada konvergensi dan karakteristik penyelesaian. Yang pertama ada akurasi hasil. Konvergensi pada penyelesaian yang salah mungkin terjadi jika tegangan aslinya sangat jauh berbeda dengan nilai yang benar. Namun, hal ini dapat dihindarkan jika nilai aslinya mempunyai besaran yang pantas dan pasanya tidak berbeda terlalu jauh. Kemudian ada pemeriksaan hasil. Penyelesaian tidak diinginkan dapat diketahui dengan mudah melalui pemeriksaan hasil karena tegangan sistem biasanya tidak mempunyai daerah fase yang lebih lebar dari 45 derajat dan selisih antara dua rel yang berdekatan biasanya kurang dari 10 derajat, bahkan seringkali sangat kecil. Nah, kemudian ada faktor percepatan atau acceleration factor. Itu pertama, optimalisasi waktu komputasi dengan metode Gauss-Seidel dalam penyelesaian aliran daya menunjukkan bahwa diperlukan iterasi dalam jumlah yang agak banyak sebelum pembetulan tegangan mencapai indeks ketepatan yang diterima. Hal ini terjadi jika tegangan yang dibutuhkan pada suatu rel hanya menggantikan nilai terbaik terakhir pada selama perhitungan berjalan dari rel ke rel. Lalu ada penggunaan konstan pengalih. Jumlah iterasi dapat banyak dikurangi jika pembetulan tegangan pada setiap rel dikali dulu dengan beberapa konstan yang meningkatkan besarnya pembetulan. Pengalih-alih yaitu multiplers, ini dinamakan faktor percepatan acceleration factor yang berfungsi membawa tegangan lebih tepat pada nilai yang didekatinya secara lebih cepat. Oke, lalu ada perhitungan daya reaktif pada iterasi, yaitu penentuan nilai daya reaktif, yaitu unsur nyata dan khayal tegangan untuk setiap iterasi didapatkan dengan pertama-tama menghitung nilai daya reaktif dari pengembangan persamaan 8.5, yaitu diperoleh PK dikurang JQK sama dengan dalam kurung YKK dikali VK ditambah jumlah dari YKN dikali Vn kemudian dikalikan dengan VK konjugat. Jika membuat N sama dengan K, maka persamaan dengan daya reaktif QK adalah QK sama dengan minus bagian imaginer dari VK konjugat dikali jumlah yang sama dengan satuan dari N dari YK N dikali Vn. Daya reaktif ini dihitung menggunakan tegangan sebelumnya, lalu Q ini dimasukkan kembali ke dalam persamaan 8.5
untuk mendapatkan nilai fika yang baru. Hasilnya adalah tegangan kompleks yang telah dibetulkan sesuai besaran yang ditentukan. Oke. Kemudian kita masuk ke metode Newton-Raphson. Yang pertama ada konsep dasar matematis, yaitu uraian deret Taylor untuk satu fungsi dengan dua variabel atau lebih merupakan dasar utama dari metode Newton-Raphson dalam penyelesaian soal-soal aliran beban. Berbeda dengan Gauss-Seidel yang bersifat iterasi langsung, metode ini menggunakan pendekatan linearisasi untuk mendekati penyelesaian yang benar. Kemudian ada studi kasus dua variabel. Pembahasan dimulai dengan menyelesaikan dua persamaan dua variabel x1 dan x2 yang sama dengan suatu konstan k1 dan k2. F1 dalam kurung K1, K2 sama dengan K1. F2 dalam kurung K1 kali K2 sama dengan K2. Kita menetapkan perkiraan awal K1 0 dan X1 0 dan X2 0 serta nilai koreksi delta X1 0 dan delta X2 0 yang harus ditambahkan untuk mendapatkan penyelesaian yang benar. Mungkin saya berikan ke pemateri selanjutnya. Saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya. Silakan.